semuanya, kembali lagi di Jurcast, Jurnalistik Podcast, edisi kali ini. Kembali lagi bersama kita, tim jurnalistik dengan aku Keisha, aku Sasa, Aku Zidan, aku Sultan. dan yup, bersama kita berempat. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kalau kalian gimana nih kabarnya? Kalau aku baik tapi kayak agak lemes gitu karena habis bagi rapot jadi iya. masih kerasa vibes-nya tuh kayak gitu. Karena habis bagi rapot tuh hati pasti campur aduk banget. Sedih bisa, seneng bisa. Iya, bener Kalau banget. nanya turun pasti sedih, tapi kalau nanya menjawab pasti senang. Kalau kamu gimana nih rasanya hari Kalau aku ini? sih hari ini seneng banget. Oke. Seneng apa tuh? Seneng Karena banget. hari ini nilaiku tuh makin bagus. Kalau kamu gimana? Aku juga senang. Senang. Gimana nilainya? Lumayan sih menaik daripada semester sebelumnya. Oh, tapi walaupun kamu lemas, kamu tuh harus tetap semangat. Karena apa? Karena zaman kita ini termasuk enak loh. Kita sebagai perempuan masih dapat hak pendidikan kita. Kalau zaman dulu tuh, aduh, gimana ya ngomongnya? Susah lah. Tahu kan, pernah dengar gak kalau misalnya sejarah zaman dulu tuh perempuan tuh dikekang gitu, sekolah aja nggak boleh. Kita tuh dulu nggak bisa ngerasain bagi rapot lah, gara-gara nggak pernah sekolah. Bener gak? Pernah, Ya pernah. Iya sih, kayak perempuan dulu tuh kayak gak diperlakukan sebagai kayak mengalami diskriminasi gitu. Karena dia nggak boleh sekolah, dia tuh cuma boleh di rumah doang ngurus rumah tangga, suami gitu doang, nggak boleh sekolah. Masa nggak boleh sekolah sih? Oh ya, gimana? Kejam sih. Jangan banget kan. Tapi untungnya ada satu tokoh nih, Iya. satu tokoh yang Kayaknya tahu nih. merubah nasib kita sebagai perempuan. Siapa? Coba tebak siapa? Aku nggak mau ngesebak. Udah ketebak itu udah udah ketebak ketebak. itu. Coba sebut barengan. Ayo. Satu, dua, tiga. Kartini. Gimana sih Kartini itu bisa mengubah takdir perempuan yang awalnya nggak bisa sekolah, nggak bisa apa ya, mengambil hak-hak mereka, tiba-tiba perempuan tuh bisa jadi bebas, itu gimana? Ada yang tahu gak nih awal mulanya? Awal mulanya sih setahu aku pernah baca di artikel kalau Kartini itu dia emang dari kalangan bangsawan gitu. Iya. Jadi dia bisa sekolah. Jadi dia mempunyai kesempatan di saat perempuan-perempuan nggak bisa sekolah gitu. Jadi kayak privilege gitu ya sebagai Iya. dia bangsawan. Tapi tetap aja walaupun dia sebagai bangsawan, kedudukan perempuan tuh Benda. masih rendah kan? Iya, masih bener. rendah. Jadi kayak nggak setara gitu, tidak ada kesetaraan gender. Ini gimana tuh? Kalau menurut kamu gimana, Sultan? Sendiri sih juga kurang tahu sejarahnya gimana. Cuman tahu kayak Kartini tuh pahlawan yang membuat perempuan itu menjadi setara, kayak setara gender sama lelaki. Iya, karena Kartini itu kayak memperjuangkan banget hak-hak perempuan-perempuan itu, terutama perempuan-perempuan yang ada di Jawa gitu. Jadi dia tuh kayak pas dia sekolah dia tuh kepikiran, prihatin kenapa perempuan-perempuan yang ada di Jawa malah mengalami diskriminasi dan gak bisa sekolah, sedangkan dia bisa sekolah. Terus dia kayak akan mikir gimana ya biar caranya perempuan-perempuan di tanah Jawa itu bisa sekolah lagi. Ya, walaupun bukan dari kalangan bangsawan ya. Jadi Kartini tuh hebat banget. Kayak walaupun dia sebenarnya udah punya privilege nih, tapi dia tetap mikirin orang lain juga gitu loh. Padahal dirinya sendiri sebenarnya udah enak-enak aja sih ya. Iya. Dari bangsawan Apa dia yang udah bisa mikirin dapat gitu. pendidikan, tapi ternyata dia masih mikirin orang lain. Itu keren banget sih. Terus, oh iya Kartini tuh nulis buku nggak sih? Seingat aku ya, dia tuh kayak nulis buku gitu. Ada yang tahu nggak nih judul bukunya? Kalau nggak salah judulnya itu Habis Gelap Terbitlah. Bener Nah, banget, pasti pernah dengar kan? Iya, pernah. Terbitlah Terang itu buku udah kayak apa ya, banyak lah kita dengar-dengar. Pokoknya kalau udah ada kata habis gelap terbitlah terang pasti identik banget dengan Kartini. Iya, benar banget sih. Itu buku itu awalnya tuh yang aku baca itu dia tuh
dia punya sahabat tapi dia orang Belanda gitu. Jadi dia saling berkirim surat gitu. Dia curhat gitu ke temennya kalau perempuan-perempuan di tanah Jawa tuh gak bisa sekolah terus gitu. Nah, surat-surat itu kan ada dokumentasinya. Jadi setelah Kartini wafat, dia surat-suratnya itu pada dikumpulin dijadiin satu, jadi buku yang judulnya Habislah Gelap Terbitlah Terang. Oh, jadi habis gelap terbitlah terang itu dari surat-surat Kartini ke temennya, jadi kayak curhat gitu Iya. ya. Karena mungkin dulu belum ada manifestan gak sih? Enggak. Jadi kayak surat-suratan gitu. Iya. Surat aja kadang bisa diblokir gitu karena nggak boleh boleh berkomunikasi gitu. Apalagi isinya kadang kalau misalnya yang kayak melenceng dari Belanda gitu ya, kayak Iya. gitu kayak pemberontakan, biasanya kadang ditahan guys. Iya, benar, ditahan ditahan. tuh. Gitulah Belanda kejam ya. Tapi ya udah, untungnya udah lewat dan sekarang kita udah kayak gini. Makanya Dan hari Kartini tuh biasanya dirayain. iya dirayain. Dirayain. Tahun Tanggal berapa? Coba nih, tanggal berapa? Ada yang inget gak? Hari Kartini Ayo. kita rayainnya tanggal berapa? Mau barengan? Iya, barengan aja. Ayo. Iya. 1, 2, 3. 21 April. Kenapa 21 April? Karena Karena itu kok agak nge-lag ya? Iya. Kenapa 21 April? Kenapa ya 21 April? Apakah di 21 April itu ada sesuatu? Karena lahirnya Kartini. Oh. Jadi ulang tahun Kartini itu di 21 April. Makanya hari Kartini itu dirayainnya tanggal 21 April. Iya. Ya. Kalau di sekolah kita sendiri biasanya dirayainnya apa sih? Atau di sekolah-sekolah kalian bisa kalau hari Kartini itu ngerayainnya apa guys? Komen ya. Komen. Oke. Bisa kalau di sekolah kita apa? Kalau tahun kemarin tuh ada acara gitu nggak sih? Iya, ada acara kayak lomba-lomba gitu, unjuk bakat deh. Kalau tahun ini ada yang tahu nggak nih? Sekolah kita ngadain acara apa atau kayak tema dari acara sekolah kita tahun ini tuh apa? Ada yang tahu nggak nih? aku tahu kak. Apa tuh? Apa tuh? Ada dua sih. Apa? Yang pertama itu monolog. Jadi kita itu kayak Lombanya ya? iya lombanya. Oh ini lomba. Oh jadi hari Kartini bakalan ada lomba ya? Iya. Oh, ada Apa dua aja? lombanya. Iya, yang pertama itu lomba monolog. Jadi kita kayak bacain secari kertas, terus kita bacain di panggung gitu. Oh, gitu. Berarti kayak bermain peran gitu. Tapi kita baca. Iya, bermain peran cuman kita sendiri. Oh iya, Oh, iya iya. monolog kayak Iya, main gitu sendiri. Jadi nanti yang mungkin yang menangnya bakalan ngebacain di panggung itu ya? Enggak, lombanya di Oh panggung. lombanya di panggung. Oh, jadi bisa disaksiin sama Iya. kita gitu. Iya. Oh, Terus gitu. lomba yang kedua apa? Pasti seru banget Iya, gak seru sih sih kayak banget sih, gak sabar. soalnya monolog itu kayak drama gitu tapi sendiri gitu, gimana sendiri tapi bisa ngedrama gitu. Iya sih. Kayak yang bisa ngelakuin tuh hebat banget sih gitu. Karena butuh keberanian juga nggak sih? Kayak Iya, tampil di di depan panggung orang. lagi. Ya. Itu tuh harus drama. Aduh, itu kalau aku sih nggak bisa ya. Karena kayak malu banget gitu loh. Terus kalau yang kedua apa tuh? Tadi kan Yang katanya kedua dua apa? lomba. Yang kedua ini buket bunga. Kita buat buket bunga. Iya, buket bunga, cuman bunganya ini kita diganti sama kain batik. Itu unik sih. Iya. Jadi kayak, jadi bunganya tuh bukan bunga yang Kayak Bunga palsu atau lilin bunga atau bunga utuh gitu. iya, jadi dari kain. kain batik. Kain batik. Wah, Berarti kainnya dia bunganya nanti berpola pas kita beli. Iya, nanti kayak kain batiknya itu nggak di peraturannya nggak boleh dipotong, jadinya dilipat-lipat sendiri gitu loh. itu. Jadi kayak kain batik itu kayak dibentuk bunga gitu. Jadi kita bikin polanya sendiri, terus Iya. dilapisin kain batik gitu, terus dibungkus kayak buket bunga gitu. Iya. Itu menarik banget sih. Karena kayak aku nggak pernah nemuin sih sebelumnya kayak bunga yang dari kain batik gitu. Susah sih pasti. Iya. Ya nggak sih? Iya. Kayak jarang banget. Jarang banget. sih. Pertama jarang banget. Jadi kalau misalnya nyari inspirasi agak susah dan juga kayak kadang ngerakit buket bunga yang biasa aja susah nggak sih? Iya. Iya. Butuh kayak Apalagi yang idenya tuh pakai kain batik gitu kan. itu pasti susah banget sih. Aduh jadi nggak sabar deh ngeliatin lomba-lombanya nanti. Itu lombanya pas di hari hanya. Iya. Iya, pasti ada. Oh, jadi kita bakal Berbarengan sama monolog enggak? Enggak, kurang tahu sih kan karena nggak tahu
Oh, belum ada Timeline-nya. schedule-nya. Schedule-nya. Iya. Nanti kita lihat ya schedule-nya apa. Nanti kita nonton bareng-bareng deh. Yang pasti tanggal 21 April 2025 bakalan dirayain Hari Kartini di SMN 75. Gak sabar banget, aku jujur gak sabar banget karena pasti banyak penampilan menarik lainnya dari anak-anak lainnya dan juga berbakat lah ya. Iya gitu. Kayaknya segini aja lah sebelum kita kali ini. Ya, oke lah, udah cukup. Oke lah. Ya intinya kita harus ya, bersyukur kenapa kita masih bisa sekolah hari Iya. ini sampai detik ini. Terutama perempuan ya Iya. gitu. Karena zaman dulu tuh emang susah banget. Jadi kita sebenarnya harus berterima kasih sih sama Kartini. Ya walaupun kita udah mau secapek apapun, sepusing apapun, sekesel apapun dengan sekolah, kita tuh harus tetap semangat. Iya. Karena ini tuh kita bisa sekolah kayak gini, kita bisa sebebas ini juga karena perjuangan pahlawan kita. Guys, betul guys. Jadi kayaknya kita closing aja kali ya. Iya. Terima kasih kalian yang udah nonton video kita kali ini. Maaf banget kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada salah informasi gitu. Kita Ya juga mungkin maaf kalian banget. bisa searching dan tulis di kolom komentar. Karena kesalahan, karena kita kan juga masih baca-baca ya. Iya. Oke, sampai sini dulu. Perkenalan untuk terakhir kali ya. Iya. Aku Keisha. Aku Salsa. Aku sih kan. Aku Sultan. Sampai jumpa.